Para umat beragama di Jawa Tengah, teman-teman saya yang Kristen, saya sapa dengan Salam Elohim. Teman-teman saya yang Katolik, saya sapa dengan salam berkah dalam. Teman-teman saya yang Konghucu, saya sapa dengan Wei De Dong Tian. Teman-teman kami yang Buddha, kami sapa dengan Sokihotu Namo Buddhaya. Dan teman-teman saya yang Muslim tentu saja saya sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Hai Tribuners, apa kabar? Pasti semuanya sehat. Hari ini Tribuners kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Jawa Tengah atau biasa kita singkat FKUB. Kehadiran tamu istimewa yaitu Ketua FKUB Jawa Tengah Kiai Haji Taslim Sahlan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan perkenalan beliau Pak Yai dan apa sih FKUB dan sebagainya, saya mohon izin kepada Tribuner saya lepas masker. Kami S. Widodo, News Manager Tribun Jateng, biasa dipanggil WIT atau S, monggo silahkan. Sudah vaksin 2 kali dan sudah daftar vaksin booster tapi belum dipanggil. Dan kami hari ini prokes sesuai jarak. Boleh perkenalan dulu Pak Yai, bisa dibuka maskernya. Oke, nggak apa-apa. baik. Terima kasih Mas. Monggo. Hai Tribuners di mana saja panjenengan berada. Perkenalkan, saya Taslim Sahlan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan saya juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi FKUB se-Indonesia untuk periode tahun 2019 2021 sampai 2024, jadi 3 tahun periodenya. Sampai 2024. Iya. Saya sapa dulu ya. Oh ya, monggo sapa salamnya. Para umat beragama di Jawa Tengah, teman-teman saya yang Kristen, saya sapa dengan Salam Elohim. Teman-teman saya yang Katolik, saya sapa dengan salam berkah dalam. Teman-teman saya yang Konghucu, saya sapa dengan Wei De Dong Tian. Teman-teman kami yang Buddha, kami sapa dengan Sokihotu Namo Buddhaya. Dan teman-teman saya yang Muslim tentu saja saya sapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Luar biasa Tribuners, salamnya banyak. Ini yang bisa, ini terutama yang Forum Kerukunan Umat Beragama ya Pak Yai. Baik Tribuners, kita dalam tanda petik ini baru kali ini kita wawancara dalam Tribun Topik, ngobrol tentang toleransi, tentang kebinekaan, tentang persatuan Indonesia ini dalam keberagamaan itu seperti apa. Kita tanya kepada Pak Kiai Taslim. Pak Yai, boleh saya tanya ya, sebenarnya gambaran FKUB itu seperti apa sih Pak Yai? Ya, jadi FKUB itu atau Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah sebuah forum yang inisiasinya memang berangkat dari elemen masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat pada tahun 2006 yang lalu, dan termasuk tokoh besar yang hari ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu, Kiai Ma'ruf. Ya, Pak Kiai Ma'ruf itu adalah salah satu di antara pencetus draft yang waktu itu disebut dengan rancangan peraturan bersama menteri, dan kemudian disahkan oleh 2 kementerian, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sehingga disebut dengan peraturan bersama menteri nomor 9 dan nomor 8. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, Forum Kerukunan Umat Beragama itu memiliki mandat 3, Mas Is dan para Tribuners. Yang pertama, karena peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 itu adalah
merupakan pedoman bagi kepala daerah, dalam hari ini ada gubernur kami yang di Jawa Tengah, maka FKUB itu sejatinya adalah membantu gubernur Jawa Tengah untuk ikut merawat kerukunan umat beragama yang macam-macam ini di Jawa Tengah supaya hidupnya tetap rukun, berbeda rukun, cara ibadah masing-masing berbeda tetap rukun. Itu kira-kira yang baik. Tribuners, tujuannya sangat mulia. FKUB ini tujuannya sangat mulia, yaitu membantu menciptakan dan merawat kebinekaan di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia. Pak Kiai Taslim ini selain juga ketua FKUB Jawa Tengah, juga sekjen Asosiasi FKUB se-Indonesia. Berarti keren, tidak salah orang kita hadirkan tokoh pada hari ini. Pemirsa, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pak Yai, kalau di FKUB kan di provinsi, kemudian di kabupaten juga ada ya? Ya, jadi di seluruh provinsi di Indonesia sudah berdiri, dan juga demikian kabupaten kota seluruh Indonesia sudah eksis semua. Ini sudah semua. Juga perwakilan dari masing-masing agama. Oh pasti. Jadi semua terwakili di dalam FKUB itu. Kalau provinsi itu pengurusnya 21 orang, itu unsurnya tetap Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, komplit. Jadi ada 6 semua agama. Kepercayaan belum masuk? Karena waktu tahun 2006 kepercayaan kan belum istilahnya di quote and quote diakui oleh negara sebagai sebuah kepercayaan yang legal gitu kan. Maka untuk duduk sebagai pengurus memang belum bisa, tetapi jangan khawatir bahwa kawan-kawan penghayat kepercayaan itu kita akomodir dalam setiap kegiatan, dalam setiap dialog, dalam setiap pergulatan dan macam-macam kita libatkan semua. Jadi yang penghayat kepercayaan kan sekian banyak itu. Ya. Pak Yai, Pak Ketua, ini realnya kegiatan FKUB Provinsi Jawa Tengah ini misalnya dalam berkoordinasi dengan yang di daerah-daerah seperti apa? Ya, jadi begini, saya cerita yang terdekat yang terdekat. Jadi 3 atau 4 bulan terakhir ini, mulai dari Agustus, September, Oktober, November, dan di awal Desember. Ini kami melakukan sebuah kegiatan koordinatif dengan teman-teman pengurus di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tapi karena luasnya jangkauan, maka kita kemudian pecah-pecah menjadi ex-karesidenan. Jadi ex-karesidenan Pati, kita taruh di Kudus, kemudian sampai yang terakhir di ex-karesidenan Banyumas. Sehingga kawan-kawan FKUB di seluruh kabupaten sudah kami temui lah ya, kita kemas dalam sebuah sarasean yang kami beri judul eksplorasi potensi daerah untuk mempercepat moderasi beragama, yang nanti tadi soal toleransi tadi yang kita kuatkan. Jadi arahnya moderasi beragama. Tribuners pasti penasaran bagaimana dengan kearifan lokal, kembang, wangi-wangian, sesajen dan lain sebagainya. Pak Yai ini, mohon maaf ini, melihat fakta kemarin dari video yang beredar, ada pemuda yang nendang sesajen di Semeru itu. Kalau Pak Ketua FKUB Jateng melihatnya seperti apa? Dan apa upayanya biar tidak terjadi di Jawa Tengah? Gimana itu Pak Yai? Ya, itu menarik ya. Saya kira begini. Jadi saya cerita dulu tentang 4 indikator moderasi beragama dulu ya. 4 indikator moderasi beragama. Ada 4 indikator moderasi beragama. 1, komitmen kebangsaan. Wah. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Lalu yang keempat, akrab atau akomodatif dengan local wisdom atau peradaban lokal, kearifan lokal. Kalau yang Mas Is tanyakan itu, saya kira konteksnya adalah lebih kepada kita membaca kearifan lokal atau local wisdom. Membaca local wisdom itu tidak selalu kita baca dengan dalil
dalil agama, nggak ketemu. Nggak ketemu. Bagaimana melihat kearifan lokal? Iya, jadi karena teman-teman yang memiliki keyakinan tertentu itu kemudian mengilustrasikan bahwa alam ini harus diakrabi, kemudian alam ini harus dihormati dengan cara mereka, maka yang kita mengenal sesajen itu sesungguhnya kan harus kita baca dengan bahasa budaya. Bahasa budaya. Bahasa budaya. Kalau dengan surat Al-Baqarah sampai 30 juz atau 114 surat ya tidak ketemu. Oh, gitu. Nah, maka kita harus membaca misalnya, teman-teman ini sedang apa ya? Oh, sedang merekonstruksi pemahaman mereka bahwa mereka itu harus berterima kasih kepada alam yang diekspresikan mungkin ya dalam bentuk bunga, dalam bentuk apa. Dan kalau kita yang awam dengan itu kan melihat bahwa bunga itu kan indah kan begitu. Ya udah selesai itu, tidak lalu kita kaitkan dengan etikot ubudiyah agama tertentu udah ketemu nanti kan gitu. Maka saya kira melakukan ekspresi dengan menendang atau itu kan saya kira tidak arif saya kira. Maka bagaimana kita toleransi itu kita wujudkan tidak hanya toleransi pasif, Mas Is. Jadi toleransi itu harus kita wujudkan dalam toleransi yang aktif. Contohnya apa, Pak Yai? Contohnya tadi, jadi ya sudahlah teman-teman kita yang memahami bahwa alam itu harus dihormati lah, apa itu harus dengan diekspresikan misalnya sesajen atau apa, maka kita biarkan dalam itu minimal. Tetapi paling tidak kalau kita mau bertoleransi aktif, kita mau belajar ini apa sih maksudnya kan begitu kan? Menyelami, iya, menyelami biar paham, biar tahu. Dan kalau kita sudah menyelami setidaknya kita ternyata si bunga ini indah dan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keyakinan saya misalnya. Gak mungkin dong kita bisa membuat bunga yang seindah itu kecuali bunga plastik seperti ini kan begitu. Nah, artinya maka umat beragama kemudian teman-teman penghayat kepercayaan dan lain sebagainya itu harus saling memahami, saling menghormati, terus mendudukkan secara setara keyakinan itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang kita sebut dengan toleransi. Semuanya hamba Tuhan. Semuanya hamba Tuhan. Hamba Allah, ciptaan Allah. Iya. Pemirsa Tribuners, obrolan kita semakin ramai dan semakin hangat. Kita lanjutkan setelah kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Monggo Pak Yai, ngopi dulu. Bismillah. Hai Tribuners, kita lanjutkan obrolan Tribun Topik bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Tengah, Kiai Haji Taslim Sahlan. Beliau juga seorang dosen, juga seorang imam masjid, juga sering mengisi pengajian di mana-mana, dan termasuk idolanya ibu-ibu. Pak Yai, kalau jenengan melihat di Jawa Tengah ini toleransi dari milenial atau kaum muda sekarang seperti apa? Kemudian apakah ada FKUB yang mungkin bekerja sama dengan berkoordinasi dengan Kesbangpol atau apa? Apakah sudah masuk ke sana? Bagaimana kita mengajak anak-anak ataupun pelajar ini juga bisa bertoleransi, menghargai agama yang lain, kemudian juga mencintai alam Indonesia ini. Coba Pak Kiai cerita seperti apa? Ya, jadi begini Mas Is dan Tribuners di mana Anda berada, bahwa FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama itu kan memang pengurusnya sepuh-sepuh ya. Sepuh-sepuh. Paling tidak setengah sepuh. Tetapi jangan khawatir Mas Is dan Tribuners bahwa kami cukup paham bahwa toleransi ini harus kita transmisikan kepada generasi muda. Milenial. Ya, kepada generasi milenial lah sekarang. Maka kita ada FKUB milenial. Oh, ada? Iya, ada. Jadi ada Gema FKUB, generasi muda FKUB. Oh, itu mahasiswa. Mahasiswa pengurusnya. Berbagai agama juga. Berbagai agama. Apa namanya tadi? Gema? Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama itu
generasi mudanya FKUB. Baru ini. Ya, dan ini menarik. Ya. Karena tadi Mas Is tanya teman-teman penghayat bagaimana kan. Nah, kalau di FKUB memang teman-teman penghayat belum bisa masuk atau duduk sebagai pengurus. Tetapi kami kemudian istilah Pak Yai Ma'ruf ini adalah ijtihad institusionaliyah. Jadi jadi kita berkreasi dalam organisasi karena Gema FKUB itu tidak diatur di dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 sehingga kita masih berpeluang untuk berkreasi. Bagaimana teman-teman penghayat itu akhirnya kita tarik untuk duduk sebagai pengurus generasi muda FKUB. Itu dari Islam sampai penghayat. Oh, ada semua. Ya, ada semua sehingga aspirasi ini kan kami serap. Jadi, nah inilah yang menarik bahwa teman-teman milenial itu kita wadahi. Nah, di samping itu Mas Is, teman-teman di kabupaten kota itu juga berkreasi. Ada FKUB Goes to School. Apa itu? Oh, masuk sekolah. Masuk sekolah. Jadi tidak diceramai, tapi di Banyumas itu ada. Bahwa teman-teman FKUB Kabupaten Banyumas itu masuk ke sekolah-sekolah untuk ngajak anak-anak bermain ular tangga kebinekaan. Jadi tidak diceramai anak-anak sekarang main ular tangga kebinekaan. Orang-orang muda sekarang diceramai beda BT kan begitu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan itu game itu. Jadi Tribuners ternyata luar biasa. FKUB ini juga masuk ke generasi muda, ke milenial. Ada namanya Gema FKUB, Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama, yang menjangkau dan mengajak anak-anak muda, remaja ini untuk mencintai Indonesia dengan cara bertoleransi, kebinekaan, dan lain sebagainya. Tribuners, ada lagi nih pertanyaan untuk Pak Kiai ini. Kalau tadi di remaja sudah, di sekolahnya juga sudah, apakah ada yang kira-kira juga bagaimana menciptakan suasana emak-emak, ibu-ibu ini saling menghargai? Di masyarakatnya juga bertoleransi, gambarannya seperti apa Pak Kiai? Apakah lewat pengajian atau lewat ceramah atau kebaktian, ada seperti apa? Ya. Jadi di samping kepengurusan FKUB itu ada unsur emak-emak, ibu-ibu itu, karena kita tidak boleh menafikan itu kan. Ada dari unsur perempuannya. Ada beberapa FKUB yang kemudian tadi seperti berkreasi untuk Gema tadi generasi muda itu ada di Bali, di provinsi Bali itu terbentuk yang namanya Forpela. Apa itu? Forum Perempuan Lintas Agama. Wah, ini baru lagi. Jadi forum emak-emak lintas agama. Gitu. Forum Perempuan Lintas Agama. Iya, jadi di SK-kan oleh Ketua FKUB dan di Jawa Tengah memang relatif terlambat, tetapi tidak terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aspirasi yang berkembang itu emak-emak di Jawa Tengah ini juga ada keinginan kuat bagaimana kalau FKUB Provinsi Jawa Tengah dan juga kabupaten kota yang lain juga di Jawa Tengah ini mengakomodir perempuan untuk ikut bicara soal toleransi, bicara soal kerukunan gitu. Ini saya kira menarik. Baik. Hai Tribuners, kita lanjut lagi obrolan kita. Sebentar lagi nanti tanggal 1 Februari saudara kita juga akan merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, FKUB melihat ini seperti apa? Kemudian apakah juga ada keterlibatan dalam bergotong royong di situ dan lain sebagainya? Tapi sebelum dijawab Pak Kiai, kita ngopi dulu. Ngopi lagi biar lebih segar. Ngopi lagi. Kita seruput. Bismillah. Hai Tribuners, kita sebentar lagi akan masuk ke Februari. Jangan lupa tanggal 1 Februari itu saudara kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama ini ada semua unsur agama. Ini ketuanya sudah hadir di sini, Ketua Jawa Tengah yaitu Pak Kiai Haji Taslim Sahlan. Pak Yai kira-kira melihat Imlek itu seperti apa
dan kami masyarakat harus bagaimana, anak-anak juga bagaimana, dan peran FKUB di situ seperti apa? Coba Pak Cirat, Pak Cirat, coba cerita Pak Yai. Ya, jadi begini ya, saya cerita Imlek itu dalam konteks apa yang pemahaman yang kami terima dua belah pihak paling tidak. Jadi Imlek sebagai hari raya agama Konghucu dan Imlek sebagai perayaan tahun baru China. Saudara-saudara kita yang Chinese itu. Saya tidak mau masuk ke perdebatan itu ya, tetapi saya lebih ke konteks bahwa kawan-kawan kami yang di Konghucu itu selalu merayakan Imlek. Beliau kawan-kawan itu mengatakan bahwa ini adalah perayaan agama kami, gitu kan? Perayaan agama. Maka ketika kami datang ke teman-teman Konghucu itu adalah kami dalam konteks menghadiri teman-teman kami yang Konghucu itu merasakan kebahagiaan yang keren lah, yang luar biasa. Kami datang ke Kelenteng, Ambarawa misalnya. Belum lama kami di Purwokerto juga berkunjung ke Kelenteng teman-teman yang Konghucu itu. Ada yang menarik Mas Is, jadi kita berkunjung ke rumah ibadah saudara-saudara yang lain itu, saya tegaskan bahwa ini tidak toleransi yang kebablasan. Ya, karena kami tidak bertukar iman di situ. Kami hanya bertukar wajah ya. Ya, artinya kita menyapa dengan senang begitu kan. Dan juga dalam konteks kita saling belajar. Betul. Kalau kita datang itu kita belajar, bukan kita berdebat. Betul. Agama dan keyakinan tidak bisa diperdebatkan secara diametral ya. Sudah masing-masing. Sudah masing-masing. Kita punya rumus lakum dinukum waliyadin. Yang sesama agama ya lana amaluna walakum amalukum. Clear gitu kan. Maka ketika kita berkunjung atau kami berkunjung ke teman-teman yang merayakan Imlek itu kan menarik. Jadi kita jadi tahu ini apa ini kan begitu kan. Oh, paling enggak kita belajar kuenya, ada kue keranjang gitu kan. Di luar Imlek Mas ada jadi kita tahu ada teman-teman kami yang Konghucu itu ada sembahyangan King Hoping misalnya. King Hoping. Nah, itu saya tanya, ini apa? Oh, ini Pak Taslim, ini adalah doa dari kami untuk mendoakan para leluhur kita yang sudah meninggal. Kalau kita doa arwah. Kayak tahlilan. Nah, saya bilang loh itu kalau di kami ada tahlilan kan begitu. Ada juga di Saban itu ya, ruah itu ya, doa arwah. Tradisi Muslim di Jawa, umat Islam di Jawa itu ada ruahan. Ada ruahan. Jadi dialog, kemudian silaturahmi itu tidak dalam konteks tadi seperti menyudutkan, wah Anda keyakinannya sesat misalnya, tidak begitu. Jadi toleransi itu kita hindari justifikasi sesat, justifikasi nggak perlu menghukumi mereka. Nggak perlu menghukumi. Jadi itu semua saya kira. Umat beragama dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, kita adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, semuanya makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Hai Tribuners, panjang lebar tentang toleransi, kebersamaan, kemudian kerukunan, semua umat beragama di Indonesia dan khususnya Jawa Tengah terbina dengan baik. Itu juga salah satunya berkat adanya FKUB terdapat komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, dan berkoordinasi. Nah, Tribuners, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita simak closing statement dari Ketua FKUB Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan. Harapannya dan lain sebagainya, monggo Pak Kiai, closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Is dan Tribuners di mana saja Anda berada. Hari ini kita harus terus kuatkan apa yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama itu harus kita konstruksi dengan toleransi, saling menghormati, saling memuliakan, kemudian saling bekerja sama kalau yang lebih bagus. Nah, kerukunan umat beragama itu diwujudkan dengan setidaknya ada empat poin. Satu, bagaimana kita terus mengasah kedewasaan beragama kita. Yang kedua, kita harus mau
membangun solidaritas di antara umat beragama. Setelah solidaritas, maka solidaritas itu kita kuatkan menjadi soliditas sesama anak bangsa yang berbineka ini. Dan yang terakhir adalah kepribadian kita atau komitmen pribadi atau tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bagaimana kita yang berbeda ini harus bisa menjadi perekat, bukan penyekat. Ya kan? Agama itu harus saling merangkul, bukan saling memukul. Ya kan? Kalau kita saling memukul, ya nggak selesai. Dan agama itu harus saling mendidik, bukan saling menghardik tadi. Apa ini? Nggak bisa begitu. Kita harus hormati itu. Inilah kita hidup di negara yang berbineka, keyakinan berbeda-beda, tetapi kita adalah sama-sama anak bangsa yang harus berbaju besar, yakni baju Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gitu. Terima kasih Pak Yai Taslim Sahlan, luar biasa, adem dan anyep, ya, merasa kan, teduh. Ya, kita jualan es soalnya. Teduh dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saling rukun, bersinergi dan berkoordinasi. Dan itulah cita-cita Indonesia untuk semakin maju. Tribuners, jangan lupa kita saksikan tokoh-tokoh berikutnya juga yang sangat hebat, seperti Pak Kiai Haji Taslim Sahlan, Ketua FKUB Jawa Tengah. Dan kita saksikan tayangan ini di media sosial Tribun Jateng, di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan lain-lain sebagainya, di online juga, dan jangan lupa juga di koran cetak Tribun Jateng. Salam sehat dan salam kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.